Oke, selamat sore teman-teman semua. Balik lagi di IBP Talk ya, acara bebas gitu. Dan hari ini gue ngedatengin bukan salah satu ya, foundernya. Kok salah satu? Oke, teman-teman mungkin udah beberapa kali ya ngelihat acara kita gitu, IBP Indonesian Bass Player, dan hari ini gue datengin foundernya langsung. Biasanya buat foundernya nggak pernah nongol ya? Iya, biasanya nggak pernah nongol, sombong dikit gitulah. Cuman hari ini berhasil gue bujuk ya kan. Sebenarnya gue ancam sih ya, cuman akhirnya mau nongol juga. Kita kenalan dulu sama Bro Li Andi. Apa kabar? Baik. Gue hampir mau manggil apa kabar Bapak gitu. Oke, so Bro Andi, pertama-tama kenalin diri dulu kali ya, gitu ya. Nama, hobi, ukuran sepatu, ukuran celana, nggak usah. Gue rada lupa nama gue sih sebenarnya. Coba cek KTP dulu deh. Gak bawa lagi. Oke. Monggo. Gue Li Andi. Kalau ada yang kenal ya syukur, kalau belum kenal ya kenalan. Kenalan ya. Terus ya, ya apa ya? Ya gue, Kesibukan. ya bisa dibilang gue founder IBP. Founder IBP. Ya, Indonesian Bass Player. Salah, ini dia lagi lagu ini. Dia lagi jadi punya. Dia nggak bawa kaosnya katanya. Iya, seragam saya masih di laundry guys, gara-gara ini Terus- acaranya cukup sering soalnya. Iya, lumayan ya. Terus apa ya? Ini Terus- udah acara yang kesekian lah Udah kesekian, ya. 4 ya kurang kalau nggak salah ya. Begituan lancar lah ya Beberapa selama ini. episode, dan gue juga thank you buat yang udah dateng, udah nonton. Terus hobi gue Hobi, jangan ini kan kerjaan nih. serius hobi, gak usah. Paling kalau kesibukan sekarang gue lagi sibuk sama Jikun Sprint. Jikun Sprint. Oke. Mau konsep album baru, udah Oke. beberapa single udah ada. Terus gue juga main sama Mas Toto. Kalau Mas Toto, Toto Tewel. Kalau itu Oke. lebih ngiringin proyek instrumennya beliau lah gitu loh. Oke. Terus apa lagi ya? Ada lagi gue band Bon Jovian, Skizofrenia sama Ovi segala gitu-gitu. Terus sibuk-sibuk nonton, masak, bapak rumah tangga kan. Sekali ya. Oke, skip. Oke, so teman-teman, sesuai tema hari ini kita akan bahas particular things nih ya yang dipakai sama Andi gitu, seorang Andi dengan bandnya yang tadi lintas genre gitu ya. Apa aja sih yang istilahnya jadi senjata andalannya Li Andi? Makanya di flyer tuh sebenarnya kita udah kasih kisi-kisinya gitu ya. Kita mau bahas hari ini khusus buat bass berlogo W, ya kan? Bukan Wadon dong, Wader. Kalau gue bilangnya Wik ya. Bass merek Warwick, dan juga melanjutkan dengan episode lalu ya teman-teman. Kalau cek episode lalu itu kita bahas tentang pedalboard. Nah hari ini kita juga akan bahas. Ini adalah salah satu multi effect pedalboard yang kemarin nggak sempat kita bahas nih, Nux MG30. Nah kita akan deep dive. Kenapa gitu ya? Seorang Andi memilih perangkat ini sebagai istilahnya senjata andalannya gitu ya, senjata andalannya. Oke, kita mungkin mulai dari sebelum masuk sini, kita mulai dari pertanyaan basic nih, Andi. Oke. Sejak kapan dan kenapa lu main bass? Nah, Jauh ini banget ya lucu mundurnya. nih, ini lucu nih. Berarti gue cerita kita kayaknya bisa bersambung 5 episode. 5 kali episode ya. Jadi sekarang bahas latar belakang dulu. Ini dibahasnya besok. Tapi kalau singkatnya sih gini. Jadi ini lucu. Jadi rata-rata orang kan menjadi basis umumnya ya. Iya. Karena dia main gitar gak bisa, akhirnya bass aja. Satu. Paling jelek karena, main gitarnya. Karena berpikir bass itu gampang. Iya. Walaupun kita tahu itu salah ya. Kita tahu itu salah. Iya. Cuma kan biasanya pola pikirnya gitu. Karena dia berpikir bass cuma mikir satu-satu gampang lah gitu ya. Kedua, ada orang-orang yang aduh gak ada basis nih, siapa ya, ditunjuk, udah lu aja deh ya, ada yang kayak gitu, banyak ya, banyak. Nah itu ada yang ngomong di samping, gua katanya gua. Nah tapi kalau Biasa gue juga sih. kalau gua gini, Oke. gue berangkat mempelajari alat musik itu sempat belajar suka-suka keyboard, piano, tapi kalau dibilang bisa main kagak lah ya, cuma ya gitulah. Terus gitar genjreng. Cuma memang dari zaman dulu gue melihat bass itu ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Entah kenapa gue setiap lihat bass langsung suka. Jadi zaman dulu masa kecil gue kalau main ke mall tuh Mega Mall, sekarang namanya Pulit Village ya. Iya. Bukan promosi ya. Iya. Gue inget banget ada satu toko elektronik di mana di pinggirannya ada pamer bassnya gitu, alat musik sedikit lah gitu. Jadi gue setiap weekend kalau main ke sana gue pasti masuk dan gue pegang tuh bass itu. Oke. Gak tau kenapa suka aja. Bisa main nggak? Kagak. Belum waktu itu belum. Dan gue waktu itu zaman band zaman dulu gue menawarkan diri, gue main bass dong gitu kan. Oke. Terus gue inget banget lagu pertama gue tuh Sama persis men. Nah, Bangke. tapi gue
goblok-gobloknya gitu, jadi nggak ngulik. Jadi sebenarnya jujurnya gue tuh kagak tahu lagunya. Jadi gue cuma tahu segitu doang. Oke. Lanjutannya kagak tahu. Terus salah kan? Ulang. Udah. Nggak tahu lah. Nggak tahu lagi. Udah ganti. Basisnya jangan dia. Serius itu terjadi sama gue. Akhirnya gue disuruh megang gitar. Karena emang gak tau lagunya gitu, itu tolol banget sih. Tapi sumpah sih, lagu pertama yang akhirnya gue jadi nyemplung di bass tuh gara-gara itu. Jadi ya. Audisi kelas apa SMA waktu itu punya pensi. Setiap kelas mesti ada band. Anak-anak gue pada ngumpul, drum ada berapa gitu, bassnya nggak ada men. Oke. Terus gue kan song ide kan, gitar, gue inget melodi bassnya, tapi sama kayak lu gue nggak pernah ngulik kan. Gitu. Dan skill gitar gue paling bego. Jadi katanya lu kalau mau ikut lu main bass, kalau nggak kita udah nggak bisa ya. Mirip lah. Seolah-olah basis buangan gitu, seolah-olah ya. Tapi nanti boleh kita bahas dikit gitar, oke. Oke, nah teman-teman seperti biasa ya kita masih di Langkah Kopi Cafe Tebet ya. Jadi teman-teman kalau butuh tempat kopi yang cozy, bisa sambil jamming tipis nih tempatnya. Langkah Kaki Kopi Tebet. Oke, balik Andi. Nah sekarang kita mau bahas ke Rick Rundown gitu ya kalau kata orang bule-bule nih ya. Boleh ceritain sedikit apa aja yang terpapar di sini nih. Mulai dari perangkat utama. Iya, perangkat utama ya. Jadi gue sekarang memang lagi pakai udah dari awal pandemi itu berarti tahun berapa ya? Tahun 2021 ya. Iya. Pakai sejak itu gue udah mulai kerja sama Warwick, oke. Gue inget banget tuh di akhir tahun, Januari resmi, Maret terjadilah COVID. Oke, itu senjata yang gue pakai sampai sekarang. This one. Ya, this one. Tipe apa nih? Warwick tipe apa? Ini Corvette yang double buck. Double buck gini. Alias double humbucker. Ada orang yang bilangnya kalau diketiknya tuh double dolar. Ya. Dolar 2 kali. Karena bucks kan. Ya, bucks. Terus yang gue suka dari bass ini, yang pasti kalau gue bicara Warwick, semua udah tahu ya. Atau mungkin kalau yang belum tahu ya, dia kan bisa dibilang jualan kayu. Iya. Setuju ya? Iya. Bahkan ada salah satu temanya dia, bukan tema sih, moto. Motonya dia itu ada tulisan Sound of Wood. Iya. Jadi istilah kasarnya dia bangga banget dengan kayunya. Ya. Dan memang Warwick itu nggak bisa dibilang apa ya, kayunya tuh nggak kaleng-kaleng ya. Iya. Kaleng ya, nggak kaleng lah kayu. Iya, kayu sih betul. Bukan kaleng mah itu sarden. Ya, siap salah. Oke. Gitu. Jadi memang gue mencoba Warwick itu nggak bisa dipungkiri tone kayunya tuh tembus. Tembus itu maksudnya gimana ya? Jadi gue mungkin orang yang tidak paham teknik, coy. Itu nyindir gue sebenarnya. Ya, tapi gini, itu predikat gue. Ada cerita di balik itu ya. Oke, kalau teman-teman yang belum tahu, cari sosmed ini, cari yang dulu. Nggak paham teknik. Nah, jadi kalau gue sih pakai pemahaman gue simpel aja. Sometimes ada bass-bass tertentu yang volumenya kita gedein, yang ada bukannya kedengeran tapi malah terdengar bising, sebenarnya begitu ya. Ada lah. Kayak gulung gitu ya. Ya memang kalau kita bicara dalamnya lagi, masalah frekuensi dan kawan-kawan lah itu memang harus ada yang diakalin kan sebenarnya ya. Tapi kalau gue bicara bass yang kayu-kayunya nendang, buat gue pribadi gue pernah mencoba beberapa dan salah satunya Warwick pastinya. Dengan volume yang kita bicara nggak kegedean juga bukan berarti kecil ya, yang pas lah. Entah kenapa somehow tuh menembus. Gitu. Jadi terdengar jelas dan terdengar besar. Volumenya mix gitu ya. Padahal bukan volumenya besar, tapi memang secara nggak langsung frekuensinya tuh udah menembus. Kita dengarnya tuh berasa tone-nya maksud gua. Kita bicara tone. Itu satu. Jadi memang itu ya buat gue utama sih ya. Bener dong. Yang kita cari kalau buat alat kita ya tone ya pasti. Itu udah mantep banget. Terus kedua, kenapa double humbucker gitu ya? Ya memang gue suka dari bentuknya. Gue bicara dari awalnya belum bicara sound deh. Begitu gue lihat juga udah unik. Terus karakternya juga kayak gahar juga nih gitu ya. Iya. Maksudnya kita bicara visual dulu. Double box gitu. Double box itu wah ini sangar nih gitu. Iya. Gue langsung suka memang. Jadi pertama gue udah langsung incer ini, nggak lihat yang lain. Oke. Nah terus buat metal, buat rock udah jangan ngomong. Oke. Terus sebenarnya uniknya si bass ini, dia sih ada switch-nya ya. Jadi setiap pickup dia bisa paralel. Iya, buat coil switching. Ya, coil switching ya bahasanya. Ya, dia sangat paham. Kalau gue istilahnya coil switching ya, oke. Iya, coil switching.
Nah, jadi sebenarnya gini, gue juga pernah bikin review waktu itu di YouTube. Jadi kalau ada yang mau nyari-nyari, gue review, gue main sederhana gitu misalnya gue main begini. Sorry, ini drive gue mati dulu ya. Misalnya gue main begini. Oke, terus gue coba pakai sound ini misalkan. Karakternya udah berubah ya? Gue waktu itu pernah bikin satu konten video, itu semua switching possibilities-nya gua gitu. Oke. Kalau nggak salah sampai 32 combine ya jadinya ya. Kalau nggak salah ya, karena kita pakai depan doang. Iya, terus 3. switch, iya. Belakang doang 3, itu 6. Iya. Terus tengah. Misalkan satu series ini series atau mungkin ini series ini paralel, single, ini series ini paralel. Terus balik ini single ini paralel. Oh, sorry. Banyak kan? Berarti ini triple on ya? Yes. Oh iya, oke. Jadi masing-masing pickup dia bisa series single paralel. Jadi kalau di-combine dengan dua ini kemungkinannya banyak kan. Kalau nggak salah dulu gue pernah ngitung 32. Kalau nggak salah gue agak lupa. Nah, itu gue pernah bikin demonya biar berasa perbedaan karakter kayak apa sih, karena orang selera-selera akhirnya. Nah, buat gue pribadi sejujurnya gue nggak terlalu suka yang rumit. Hasil dari semua combine itu gue coba dan gue suka yang begini, makanya gue akhirnya nggak pernah ubah. Ini berarti on position apa nih? On position paralel. Paralel depan belakang. Depan belakang paralel. Dengan posisi pickup 2. Pickupnya nyala dua-duanya. Gue kagak pernah ubah gitu. Itu kita bicara nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, cuma bicara selera aja ya. Selera. Favorable. Nah, berarti ini 2 band ya? 2 band, yes. Ini ada bass treble. Terus yang gue suka lagi dia aktif pasif. Push-pull. Ya, jaga-jaga kalau baterainya habis. Ini pasifnya. Nggak terlalu jomplang ya tapi ya? Nggak terlalu. Aktif pasifnya. Ini gue bicara di flat ya? Iya. Oke, flat. Ya kan? Ya, anjir. Ya, nah, dikit lah. Teman-teman nih, salah satu indikasi ya bahwa suatu preamp itu dibuat dengan benar adalah ketika aktif pasif lu nggak terlalu jomplang. Maksud gua kayak regular speaking gitu ya. Aktif pasif itu harusnya jomplang sekitar 6 dB. Lu bisa less than 6 dB itu which is good gitu ya. It's a good thing. Lu nggak akan terlalu turun banget. Nah, ini gue baru tahu nih. Dia sangat simple teknikal. Itu sebenarnya gue ngarang, kalau yang percaya syukur lah. Terus yang gue suka lagi dia nggak pakai baut toh. Jadi pakai switch gini aja. Jadi amit-amit nih yang tadi gue bilang kalau kita main, karena gini kalau pakai baut repot men, cari obeng. Nah, langsung kelihatan dalamnya. Anjay. Sama. Nah, keren guys. Karena gue pernah dapat pertanyaan-pertanyaan yang salah mau kantongin. Ini sekedar promo dari yang kita bilang owner iya. Dia juga punya Warwick ini. Dan yang kita punya ini tipenya yang Pro. Jadi yang build Jerman gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik, si Warwick juga ngeluarin yang versi rock bass-nya yang lebih ekonomis lah ibaratnya. Mass product, nggak juga ya? Mass product pasti nggak juga ya sebenarnya. Ya buat teman-teman yang penasaran sih sebenarnya kalau pengen nyoba ya seberapa, sayangnya kita nggak punya contoh rock bass-nya di sini ya. Ada. Ini dua-duanya Jerman men. Jerman. Mungkin teman-teman pengen, biasanya itu pertanyaan umum lah. Bagus gak sih ya rock bass? Jadi jauh gak sih ya? Menurut gue pribadi, gue pernah nyoba. Karakter Warwick-nya sih jujur gak hilang. Dapat tetap ya? Karakter Warwick-nya dapat. Ya kita nggak bisa bohong ya, nggak bisa pungkiri. Soundnya sama nggak mungkin. Nggak mungkin karena kita bicara dari segi kualitas kayu, harga udah beda jauh. Tapi kalau kita bisa worth gak sih? Kalau menurut gua karakter Warwick-nya dapat, lalu pikir sendiri worth atau enggak. Terus si rock bass itu juga dia tetap menggunakan logo W ya. Jadi maksud gua gengsinya dapat. This one man. Sebenarnya ini yang bikin mahal ini W-nya. Ya, kan ada beberapa merek yang si kelas A-nya mereknya A. Begitu kelas Asianya beda lagi. Mereknya beda gitu. Paling ada by A gitu ya. Paling enggak itu tetap W gitu. Jadi menurut gua gengsinya tetap dapat. Kalau ditambahin huruf V lebih mahal lagi men. Volkswagen. Jokes bapak-bapak ya. Terima kasih. By the way ini kalau kita beli Warwick ngomongnya nggak perlu pakai bahasa Jerman kan ya ke sellernya ya? Kayaknya mesti pakai bahasa Rusia malah. Bahasa Rusia justru ya baru dilayanin ya. Nah buat teman-teman langsung mampir ke hari-hari aja ya. Dealernya tuh hari-hari. Distributor bahkan. Distributornya di Kramat Jati. Kramat Jati. Teman-teman yang berniat bass Warwick ya, jujur ya, gue tuh pengalaman pegang bass Warwick sebenarnya baru bassnya Andi gitu ya, dan bass ini. Dan menurut gue nih kalau dibilang yang tadi karena memang slogannya si Warwick adalah the sound of wood. Ini sih emang kayunya apa ya? Yang gue bilang ya bukan, maksud gue gini, bukannya nyombong nih, tapi gue
sempat punya berbagai merek gitu ya, dan nyobain punya berbagai merek bass lah intinya. Ini kayunya kayak padatnya tuh bener-bener di another level gitu ya. Terus ini seratnya, ini kan kalau punya Andi kan, lu biarpun dicat tapi tipis ya. Jadi kalau diraba dia masih ada tekstur. Ya. Gitu. Jadi Warwick tuh segitu merhatiin soal kayu sehingga even dicat pun dia nggak sampai tebel-tebel banget. Grainnya tetap bisa lu raba. Itu sih yang keren. By the way, ini juga 2 band teman-teman. Cuman ini tumpuk stack ya, ya, sama stack knob gitu ya. Ini bass ini volume blend sama push pull. Oh, mau nyombong juga bisa aktif pasif. Siap tuh, push pull. Nah, terus gua tambahin ya. Menarik ke si Warwick lagi. Menurut gue, jujur gue baru nemuin di Warwick. Kalau misalkan ada di bass lain ya mungkin gue yang kuper gitu ya. Tapi setahu gue baru nemu di Warwick, yaitu dia nyetel bridge-nya. Oh iya. Selain maju mundur, dia bisa atas bawah. Oke. Itu. Kedua, bahkan nutnya. Oh iya, nutnya. Dia juga bisa di setel tinggi rendahnya. Betul. Gitu. Nah, ini gue nggak tahu udah di bass lain ada apa nggak. Ini kalau ini kan ketutup sama ini lo ya. Ya. Nah, teman-teman kalau perhatiin ini ada 2 baut di nutnya nih. Jadi kita bisa nyetel tinggi rendah di situ. Jadi kalau teman-teman kan again ya, action senar pun preferable bener ya. Kalau kayak gua doyannya CP Racing, Andi kalau pakai bass gua kadang ribet ya, terlalu ceper, ya ngepret karena fingering dia keras gitu ya. Tadi kalau teman-teman lihat openingnya kan dia fingeringnya sampai attack jarinya berasa gitu. Nah, bass gua sampai bolong ya. Sampai coak anjir. Nah, teman-teman kalau buat yang kayak gitu ya, kalau kita siasatin pakai bass yang nutnya biasa nih, yang cuman lem, lu cuman bisa tinggiin bridge-nya, saddle-nya. Sehingga nanti posisi senar lu tuh kayak cuman begini. Iya, betul. Sedangkan kalau nutnya ada more baut settingan, dia bisa tetap rata gitu. Naiknya rata, ini dinaikin. Jadi itu salah satu menurut gua sih cerdas ya. Itu ngikutin intuisi player banget sih. Maksudnya dia mau ngertiin ada player yang nggak semua player tuh suka ceper gitu ya. Dan mungkin ada beberapa orang berpikir berarti Warwick itu berarti kita harus rock metal gitu ya. Iya. Ada. Nah, sebenarnya jujur menurut gua enggak juga. Memang kalau gue yang ngomong mungkin orang tetap mikir ya, tapi lu kan lu basis metal gitu ya. Tetap sama aja gitu kan. Iya. Cuma sebenarnya kalau gue boleh jujur-jujuran, nggak harus. Karena kalau misalkan gue tiba-tiba mainnya kayak begini, misalkan gue bikin single lah, gitu coba ya. Karena gue jarang eksperimen. Iya, tiba-tiba lebih kalem jauh ya. Iya kan? Atau mungkin gue pakai pickup belakang sosokan. Ini bridge only nih. Oke. Iya. Oke. Tight-nya tetap dapat ya. Maksud gue nggak harus selalu rock gitu loh. Iya. Sebenarnya bisa. Atau kita mau lebih deep. Ya main slow. Misalkan kita coba series ya, tadi kan single, kita coba series dengan kondisi pickup 2 ya. Ya nggak harus selalu rock gitu loh. Nah, mungkin gue bagi tips sedikit ya. Sebenarnya dulu juga pernah ada yang nanya dan gue pernah jelasin nih, cuman ya nggak apa-apa lah. Gue balikin ke semula ya. Yang bikin karakternya lebih agak jijik-jijik sebenarnya sih satu sisi. Ini gue udah balik setelan awal ya. Sebenarnya bulat juga kan? Bulat. Bisa dibilang nge-pop juga lah. Iya. Tetap firm lah ya. Tetap ya. Coba kenapa soalnya jadi agak cek gitu ya? Karena sebenarnya kalau gue berpikir bukan karena bassnya. Ya bass juga menentukan, tapi nggak berarti faktor satu-satunya. Warwick tuh harus metal enggak. Ya. Karena memang gue metiknya itu agak gue bedain sebenarnya. Jadi kalau gue metik untuk hal-hal tertentu, untuk kepentingan tertentu, lagu tertentu gitu ya, gue nggak metik sejujurnya. Tapi gue agak gitu loh. Jadi kayak agak di slam. Ya. Bukan dipetik kencang-kencang ya, kalau dipetik kencang-kencang bunyinya akan seperti ini. Beda. Tapi gue agak kayak dipukul, mungkin kalau dari samping lebih gini. Dibanding petik. Nah, sebenarnya itu. Jadi kayak ada suara itunya. Ada suara tabrakan senar ke fretnya ada gitu suara ya. cek-ceknya. Dibanding berpisah. Ya, oke. Sebenarnya tapi itu jadi kayak dapat staccatonya gitu ya, gerer-gerer gitu ya. Gue suka, emang gue suka di bagian itunya gitu.
I see. Berarti again teman-teman tekniknya juga diperhatikan gitu ya kalau memang mau dapet sound yang kayak gitu ya. Sebenarnya bukan berarti istilahnya cara kita mainnya juga ya. Betul. Nah, tapi sekarang gue posisi pertanyaannya gue balik gitu ya. Berarti semua bass bisa dong? Sejujurnya enggak juga. Gue pernah mencoba bass tertentu. Bukan berarti bass itu jelek, bukan ya. Cuman emang ini bass bisa gue bilang tuh sopan banget. Bassnya 1 huruf lah. Sopan banget sumpah. Oke. Sumpah. Memang enak buat main jazz pop itu enak. Nah, gue pernah nyoba, gue cobain, gue gituin, cek nggak dapet gitu. Gue tidak bilang bass itu jelek, tidak. Ibanez Solo gue juga nggak dapet sih. Iya, juga lah. Udah Ibanez Solo pakai nilon flatone ya kan? Itu ngapain juga nggak dapet. Ya jadi intinya, oh berarti semua bass bisa dong ya. Tetap gue tidak bisa berkata iya. Berarti ya tetap Warwick buat gue, the best-nya. Gitu. Ini sebenarnya menguatkan teori gue bahwa tone ada di jari dan tone ada di dompet. Oke, setuju juga sih. Boleh juga. Oke, nah kalau dari gue ya, gue dari kacamata kan Andi dari kacamata orang yang memang pakai Warwick buat istilahnya buat senjata utamanya ya. Kalau dari gue yang pertama kali istilahnya, gue bukan Warwick user, tapi apa yang gue penilaian gue lah ya, penilaian gue. Pertama yang gue lihat nggak ada di bass lain atau jarang gue temuin adalah ini. Apa tuh? Warwick tuh dia punya tuner slanted ya, sehingga sebenarnya ini gampangin jari lu buat muter, men. Miring gitu maksudnya. Iya, gitu ya. Ini nggak ada loh di bass. Maksudnya gue nggak tahu ya bass lain ada atau enggak, atau mungkin gue yang kurang banyak nyobain bass. Tapi beneran Warwick tuh salah satu yang ini jadi gampang main diputar. Oke. Karena dia ngikutin arahnya ke sini kalau yang bawah ya kan? Bener juga ya. Iya. Gue nggak pernah kepikir. Bener juga sih. Itu satu yang ada di Warwick yang gue suka gitu. Maksudnya, wah ini dipikirin sama dia. Yang kedua, yang tadi ternyata gue baru nggak yang tadi Andi bilang. Hampir semua bass gue itu butuh obeng men buat buka ginian, sehingga gue bawa obeng di gig bag gue gitu ya. Dan ternyata Warwick tuh ya itu ya, lu bisa buka cavity covernya tanpa apapun, cuman modal kuku gitu ya kan. Ini orangnya nggak lihat kan. Oke, kantongin. Dan memang pernah balik lagi pertanyaan ke gue zaman dulu juga banyak, kalau suatu hari lagi main baterai habis gimana, senar putus gimana. Itu buat gue jawaban yang tidak bisa dijawab, pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Gue sama aja nanya ke lu kalau lagi naik motor kecelakaan gimana, gitu kan, gimana gitu. Itu kita bicara kecelakaan. Iya. Tapi ngalamin pernah nggak? Pernah. Gue lagi main senar putus pernah, lagi record lagi, tapping sih, cuman gue nggak mungkin ulang lagi gitu, baterai habis pernah. That's why gue sangat terbantu dengan aktivasi. Mentok-mentoknya kalau baterai mati, buru-buru iniin, dan masalah gain yang tadi lu bilang, biasa gue penyesuaian dikit. Tapi juga itu masukan baru buat gue, ternyata gak beda jauh. Gak beda jauh ya. Gitu ya. Kedua, dengan kondisi ya itu tadi yang kita bahas barusan, balik lagi. Tiba-tiba ada jeda lagu kita ganti ya. Sesigap-sigapnya kita 1 menit deh. Gitu loh. Selama-lamanya lah ya. Kalau kita tangannya udah lebih cepat sigap-sigap ya 20 detik, 30 detik buat kita cukup untuk gantinya gitu. Cepet banget, gak perlu ribet-ribet kita ini lagi, sentuh plug and play lagi. Gitu. Itu membantu banget buat gue, jujur. Konturnya cakep deh. Ya. Di sini tipis. Nah ini salah satunya yang tadi, ini tipis. Oh iya. Jadi enak sih buat taruh jempol ya. Iya. Jadi akses lu bisa lebih dalam ya. Tapi balik lagi kalau gue pribadi jujur, kalau udah mulai nyampe sini, ini gue ya bicara gue udah kesini sih. Sekalian keluar. Jujur aja gitu. Ini 24 fret berarti ya. Oke. Jadi kalau kita nyambungin yang episode terakhir ya kemarin yang bahas itu efek. Nah, gue juga nggak mau kalah nih. Jadi kalau misalkan gue mati dulu, nah ini kalau gue boot, kan kemarin kalian pada pamer kan? Nah, gue juga bisa pamer. Di sini gue bisa pakai wallpaper. Ada wallpapernya, men. Foto ownernya, men. Jadi lu tinggal cari gambar yang size sesuai, lu tinggal masukin via komputer atau laptop lah. Coba ntar gue boot gambarnya Asia Carrera gitu. Bisa. Jadul banget ya. Nah, terus kalau kita bicara flow, sebenarnya gue nggak terlalu rumit kok. Dari bass lu masuk ke? Dari bass langsung ke Nux. Ini Nux ini MG30 ya teman-teman. Oke. Multi efek ya. Multi efek. Dari Nux larinya ke stopbox ini. Oke. Jadi gue buat tambahan bumbu lah ibaratnya lah. Terus lalu masuk ke preamp. Ini Nux Melvin Lee Davis. Iya betul. Preamp. Oke. Kan ada orang yang preamp di awal, di akhir ya. Oke. Ya. Gue punya alasan khusus kenapa gue taruh di akhir, karena gue memanfaatkan DI-nya. Oke, ya ada DI XLR out di sini teman-teman. Betul. Nah, ada juga pernah gue membuat settingan preamp di awal,
untuk ngambil clean-nya, Oh, lalu efek di akhir untuk mengambil wet-nya. Dimana wet-nya juga udah kenal preamp ya, jadi Ya. clean sama ininya terpisah outputnya. Tapi di sini gue settingannya nggak pakai 2, jadi gue 1. Jadi gue berpikir udahlah biar simple, si preamp gue taruh di akhir supaya Dapat direct outnya udah dari gitu. semuanya. Jadi gue Oke. nggak pakai 2 channel. oke. Nah, satu sisi, kalau kita balik seperti tadi gue bahas, kita kalau pengen pasang preamp ini di awal, Ah, sebenarnya salah satu kelebihannya dia adalah dia juga ada True. truk ya. True-nya Jadi ya. bypass, Ya. literally clean Ya. dari bass doang gitu loh. Terus bisa ngambil output biasanya, Ya. terus bisa kesini baru ambil output untuk efeknya. Oke. Nah ini mungkin nggak kelihatan ya, jadi gue bacain aja. Si NUX ini ada send return-nya, outputnya stereo, Hmm. sama ada, gue nggak kelihatan dong. Send return, output stereo, sama ada expression pedal. Oh ya sorry. Jadi gini, Ini udah built-in ya? dia kan switch-nya 3. Ya. Dari bawaannya memang udah ada tambahan ini. Oh, Jadi kita oke. kita bisa setting ini untuk Iya. nyalain efek apa. Misalkan ini gue pasang di delay, ini gue pasang di Oke. mode-nya. Kita bisa settingnya Oh. dari sini atau mungkin bisa buat apa terserah. Set return, terus dia ada pedal, volume. Kalau kita tekan seperti biasa lah, bisa jadi wah juga ya, seperti biasa. Expression Expression lah lah ya. ini, Ah, expression. Ada aux in juga. Oke. Jadi sebenarnya bisa langsung kalau Buat minus one segala kayak macam. tadi bisa Ya. sebenarnya, tapi Iya. output jadi 1 ya. Nah, terus kenapa gue pakai ini? Ini ada headphone juga ya. Oh, Headphone bisa ada. langsung ya, bisa langsung latihan silent practice teman-teman. Ya ada. Oke, terus. Gue lupa dong, gue pinjam dulu. Tapi umumnya ada lah. Soalnya nggak pernah dipakai headphone-nya maksudnya. Iya. Nah, sekarang ini apa namanya? Sebenarnya NUX ini kan identik dengan efek gitar ya, setuju ya? Betul. Seperti di episode lalu yang kita bahas mungkin efek Iya, juga sebenarnya banyak kan gitar ya. Tapi banyak juga pertanyaan, bisa nggak sih buat bass? Jawabannya bisa. Karena memang dia pun menyediakan preset untuk bassnya. Oke. Entah itu head kabinetnya, entah itu... Kalau efek ya gini, kalau menurut gue pribadi, sorry kalau gue salah ya, ini berdasarkan pemakaian gue aja. Kalau kita bicara Stormbox, kita pakai efek gitar, gue pernah nyoba. Suara bass tuh jadi high frekuensi ya, Iya. jadi suara gitar gitu ya. Cut, iya, betul. Tapi kalau kita udah bicara multi efek, entah bayangan teori gue mungkin dia sudah mencakup frekuensinya all. Iya. Jadi suara yang masuk keluarnya akan seperti itu. Iya. That's why efek-efek multi sekarang, salah satunya NUX ini buat gue, lo pakai efek apapun, entah itu efek gitar atau efek bass, Bisa-bisa aja. keluarnya bisa-bisa aja. Iya, betul. Jadi tidak terpengaruh lo mau pakai efek gitar apa, efek apa, sama. Gitu. Jadi maksud poin gue adalah walaupun dia bisa dibilang banyak pemakainya itu gitar, Gitaris. tapi semua efeknya bisa dipakai untuk bass. bass. Gitu. Oke. Contoh. Gua ambil satu deh. Ini modulasinya. Oke. Nah ini yang gue pakai, kita lihat ya sedikit ya. Pace yang bisa buat gitar, toh? Iya, iya. Tapi kan suara buat bass. Gue pernah bikin konten singkat tentang Steel Singer gini. Jadi gue pakai efek NUX ini, gue pakai Steel Singer, terus gue posting. Cuman jeda berapa hari, salah satu staff kita beli Stormbox-nya. Iya. Saya tahu cerita orangnya, saya tahu. Gara-gara gue pakai ini gitu loh. Dia langsung beli. Iya. Namanya adalah, perlu disebut gak? Iya, nggak usah. Yang di episode sebelumnya duduk di sini. Iya. Itu teman saya, itu host juga ya. Nah, jadi terus dia ada kompresor. Jadi dia gini, dia terpisah kompresor. Misalkan gue tekan di sini, kita bisa pilih. Ada apa aja. Terus misalkan di efek sini dia lebih ke drive. Iya, red fast. Nah, red fast ini awalnya nggak ada. Tapi lucunya nggak, ya sorry, gue motong dikit. Ya nggak Jadi apa-apa. teman-teman kalau ntar lihat layarnya NUX gitu ya, NUX kalau lagi nyoba, dia kasih pedal asli bentuknya kayak gimana ya, jadi kita nggak bingung. Ini bagus, maksudnya kayak gue sendiri kan pakainya ya merek lain ya. Kalau teman nyimak sebelumnya itu adalah gue pakai Line 6. Nah, di Line 6 itu cuma nama yang diplesetin, jadi kayak centaur jadi minor tone. Iya. Tapi kalau begitu ada satu nama yang plesetan itu gue nggak di situ, itu gue nggak tahu ini yang mana sih efek aslinya. Nah ini ada gambarnya semua ya. Dikasih foto gitu di sampingnya aslinya apa. Itu dari Iya, TS, distortion, TS, ya. blues driver, oke. Red. Ya oke. Jujurnya gue baru nggak sih gara-gara dia ngomong. Crunch. Bener juga sih. Iya tadi ini kan fast pace nih tadi Iya. Hendrix-nya. Oke. Nah lucunya gini, jadi waktu gue pertama kali menggunakan ini, waktu itu ya kondisinya si red fast ini belum ada.
Nah, dia kayak update firmware baru ada. begitu gue update, memang dia ada efek baru. Oh. Salah satunya ini sama ini Redfast itu ada. Oke. Jadi maksud gue, ternyata lo punya efek ini. Let's say, memang gue tidak memakai Redfast ya. Cuman ceritanya lah, kita di dalam skenario, aduh gue pakai Redfast tapi kok nggak ada ya. Ternyata update-nya ada. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita bisa ide mengajukan atau apapun itu ke pihak UX-nya. Apa yang nggak ada, yang kita mau bisa jadi di update berikutnya bisa jadi ada. Gitu. Itu salah satu buat gue. Wah, ternyata dia cukup ini ya, maksud gue tetap berinovasi lah, walaupun dengan efek yang sama loh. Yes. Tapi ternyata dia bertambah. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Gue mungkin nggak usah bahas efeknya satu-satu ya. Kita bicara ya standar yang buat efek lah. Yang pasti kebutuhan tercukupi. Modnya ada phaser, ada ya tadi gue pakai ada flanger. Oke, delay-nya ada digital, ada analog, ada apa macam-macam lah. Reverse ada tuh, pen delay ada. Nah, kalau pen delay kita mesti pakai stereo baru berasa ya. Oh, karena di panning ya. Ini reverse. Kayak apa sih? Ya, lu bisa eksperimen lah gitu, macam-macam lah. Reverb-nya juga terpisah. Satu di sini ya. Ya, Langsung jadi langsung loncat ke, misalnya gue pencet bang reverb langsung loncat ke reverb semua ya. iya betul. Nah, terus kita juga bisa setting, berarti misalkan dalam satu preset kita pengen apa-apa aja nyala, udah langsung play. Atau pengen pakai Stompbox mode. Nah, contohnya kayak gue tadi. Gue balikin dulu. Nah, ini gue settingannya menggunakan M aja. Tapi kalau gue pengen nyalain drive-nya, yang mana ya? Oh, drive-nya kayaknya di sini gue taruh. Lock. Ini drive-nya nyala. Tapi kalau gue pengen pakai delay, gue taruh sini. Gue pengen pakai mod, gue taruh sini. Mungkin teman-teman ada yang bukan mod, mungkin butuhnya apalah bisa, gitu ya, bisa diubah-ubah gitu. Nah, terus dia juga ada IR-nya. Nah, ini gue juga pakai. IR-nya ini gue pakainya download dari itu sih, kita bisa nyari lah. Intinya kita bisa masukin sound apa aja lah gitu loh. Bawaannya pun udah ada, kayak umumnya lah Amtech 4x10, 8x10 ya, gitu-gitu udah ada, bawaannya udah ada. Tapi gue memang mencari karakter lain yang akhirnya gue download, gue masukin di sini. Gitu. Ada volumenya gitu dong. Dari website. Jadi lucunya gini, kemarin kan gue juga punya produk UX yang untuk ngulik ya. Gue update, terus IR-nya hilang kan, karena dia back to reset ya. Iya, factory default. Gue nyari lagi si apa namanya IR-nya, udah berbayar. Sedangkan dulu gue download gratis. Untungnya gue masih nyimpen datanya gitu loh. Jadi itu dia dari website itu yang ternyata dulu gratis, sekarang gue cari lagi anjing berbayar loh gitu loh. Jadi ya waktu itu gue base-nya nyari bebas aja sih. Gue nyari Douglas IR apa gitu-gitu, nyari, akhirnya dapetin buat gue cocok, gue masukin, gue cobain, ternyata oh ini asik nih gitu. Ini dengan IR. Kalau gue matiin, jadi sebenarnya ada USB-nya di sini. ya IR yang tadi. Ya. Kenapa biasanya gue tidak gunakan? Karena gue sudah gunakan di sini biasanya. Kalau gue dobelin, ya nggak bisa lah, berantakan lah, over lah. Karena gue udah pakai di sini. Gitu. Ini juga ada drive-nya. Dan IR-nya si ini sendiri sebenarnya ada di sini. Nah, gitulah kira-kira. Jadi karakter preamp ini sebenarnya juga di sini ada. Brand kali Ya. ya sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin kalau dari gue ya. Pertama, ini plat tekuk teman-teman. Jadi, kalau kita perhatiin ya, ini jadi plat ditekuk sama dia. Ini kokoh banget tuh. Oh iya, gue nggak mau kalah sama yang kemarin ya. Ini bodinya besi loh. Iya. Ini besi loh. Itu satu terus. Oke, ini surface-nya kasar. Ya, jadi teman-teman nggak kepleset lah ya. Kepleset lah ya, kecuali memang ya gue nggak tahu bisa seperti begini. Ini kasar gitu. Terus yang gue suka nih finishing dari si MLD ini juga sama, kayak berasanya kayak udah batu ya. Iya, betul. Kasar-kasarnya Kasar-kasar batu gitu. gitu. Bagus warna-warna grey, walaupun gue nggak terlalu suka mobnya yang biru gitu ya, kayak kontras banget. Tapi finishing ini cakep. Terus di sini udah ada aux in, jadi kalau teman-teman mau buat latihan sama praktek dari handphone juga bisa. Ya. Ini udah ada headphone out-nya. Terus selayaknya XLR ini udah ada pre-post sama lip and Live ground ground-nya. ya. Jadi cukup lengkap ya untuk padahal secara fisikal maksudnya bentuknya size-nya nggak gede Iya. amat ya. Dan gua promo dikit ya, gua tidak tahu harga pastinya berapa. Cuman gua jamin ya harganya sangat ekonomis. Di bawah 2.
di bawah 2 ya. Bawah 2. Sangat ekonomis dan lu bisa memasukkan karakter IR sesuka lu sebenarnya. Iya. Apalagi tadi ya. Iya, bisa dan udah ada drive dah ya, bawaannya ada dan lu bisa masukin ya. Kalau namanya udah bisa nyari di internet tuh udah nggak terbatas lah ya, udah unlimited lah gitu. Oke, nice. Terus apa lagi? Terus, nah kalau balik lagi kalau soal multi effect ini, biasanya preset kayak tadi kan berarti lu misalnya kalau lagi main tuh ada delay pakai mode apa tadi Ranger, Pacer ya. Jadi tadi menjawab pertanyaannya Om Leo, ada nggak sih yang kenapa lu pakai drive ini, kenapa pakai ini, kenapa pakai ini gitu ya? Ya buat gue pribadi, balik lagi gue nggak bisa bilang mana jelek mana ini, tergantung kebutuhan karakter dan lain-lain. Sometimes gue pernah katakanlah situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa banyak barang. Jadi gue hanya menggunakan ini doang. Pernah. Nah buat gue pribadi ini doang, ternyata ya lumayan cukup lah. Kita coba ya. Jadi misalkan ini berarti hanya dari Melvin Lee Davis ya. Oke. Jadi gue EQ-nya masih nggak salah, ini buat dapetin jaraknya aja. Jadi kebutuhan gue memang cenderung lebih sering. Gue butuh drive. Drive itu kalau gue main always on, gitu loh. Jadi kapan saatnya gue butuh ini? Tapi kalau gue butuh yang agak lebih kasar kayak tadi, ya gue menggunakan si Steel Singer ini. Dia lebih nge-roll ya? Iya. Nah, gue memang orangnya nggak terlalu banyak pakai penak-penik ya. Kalau mau eksperimen, nah, sometimes gue ya sebenarnya drive gue butuhnya itu aja. Yang penting karakternya di kuping gue oke nih, lumayan lah, dapet lah gitu loh. Sebenarnya buat gue pribadi, kalau pengen dibikin 2 channel kayak tadi, gue bisa setting si Steel Singer-nya lebih basah. Dan gue ngambil lagi clean-nya, lu akan mendengar ininya. Itu kalau digabung, gue jamin itu bakal lebih lebar, lebih luar biasa sih. Cuma sayangnya gue tidak bisa praktekkan di sini karena routingnya udah berbeda ya. Jadi ini possible ya? Sangat possible karena sejujurnya tips dari gue, sorry kalau gue salah ya, tapi menurut gue pribadi kalau bass pakai efek, kita bicara yang tidak ada blend ya, udah pasti denupannya hilang buat gue. That's why kita daripada kita mikirin stereo, that's why gue jujur gak pernah pakai stereo ya, kecuali eksperimen pengen pakai delay. Mungkin kalau gue pakai Faster sebenarnya gini gitu ya. Gue jujur gak terlalu peduli itu. Gue lebih mentingin 2 channel itu lebih ke clean sama wet-nya, wet dry-nya. Sebenarnya maksimalnya harusnya seperti itu. Tapi karena sekarang gue lebih fokus di luar bassnya ya, kita udah dengar suara clean-nya kan? Ya tadi gue udah demoin. Dan memang gue pengen menunjukkan New X-nya kalau misalkan kita nggak bicara pakai clean-nya seperti apa ya, itu tadi salah satunya. Kalau misalkan tadi delay-nya nah biasa gue buat melodi gitu. Kalau gue suka pakai ini, gue suka banget Pacer. Atau nge-chord juga gue suka. Jadi kayak chorus ya sebenarnya. Iya, kan dia satu keluarga sebenarnya ya. Dulu gue pernah eksperimen pakai chorus, pakai flanger, dan jujur akhirnya gue nggak pakai chorus lagi. Buat gue ini aja lebih unik kan. Kenapa? Balik lagi gue nggak mau ribet aja sih sebenarnya. Teknikal aja lah. Ya kira-kira gitu. Terus, oh ya, gue juga nggak ketinggalan di sini tuner pasti ada ya. Jadi ada looper. Looper ada, terus ada apa namanya? Drum tracknya lah, buat latihan drum machine lah, drum machine ada. Terus yang lucunya lagi, penting nggak penting ya sebenarnya ya. Tahu nggak? Sebentar. Ternyata dia ada gamenya dong. Ada snack game. Jadi kalau lagi cek sound nunggu temen lu pada ngaret gitu kan, kita main game dulu di sini. Lu bisa main snack di sini, serius gua nggak bohong. Tuh. Oke. Saranin nama ini ya, developernya MBCA nih. MBCA. Iya, jadi bisa ngecek transferan. Gue takut kalau kita masukin Mobile Legends malah kagak ada yang main. Maksudnya jadi main Mobile Legends semua. Pusreng. Ya ini sebenarnya jujur nggak penting, tapi lucu dan bisa menjadi penting gitu loh, bisa menjadi penting buat iseng gitu. By the way, cap ini dari dia juga. Oh ya, kalau seingat gua enggak, ini terpisah, kita dijual terpisah.
Kalau nggak salah ya di episode yang kemarin kan sempat ada bahasan juga ya perihal tombolnya kecil-kecil ya lu bahas ya. Nah ini menjadi jawaban buat gue juga kalau misalkan minggu lalu ini diikutin tapi gue jawab sekarang. Karena gue kebiasaan kalau main kan boots gue gede gitu ya. Jujur waktu ini nggak ada, gue nginjek-injek gini suka nggak kena karena dia molos di bawahnya. Iya. Kalau ini jadi lebar ya. Jadi solusinya untuk yang episode kemarin juga saran gue ya mendingan lu pakai begini. Padahal nih lebih aman. Cap ini nih buat teman-teman yang kalau lagi main nyeker. Oh sebenarnya gitu ya? Mana ya? Dia bilang tuh barefoot button kan aslinya kan itu kan aslinya dari situ. Pionirnya kan itu barefoot kan nyeker kan maksudnya. Jadi kalau main kita harus pakai kaos kaki gitu ya. Biar nggak sakit menekannya pakai ini. Berarti gue salah ya? Gue malah jadi karena pakai boot gitu. Tapi applicable. Karena gue sering dulu nggak keinjak itu sering. Iya. Jadi ini ngebantu banget, jujur ngebantu banget. Terus gitu. Nox ini berarti bawaan. Ini pakai apa sih dia TRS ya? Yang ini stereo kan? Iya. Iya stereo ya. Oke. So kekurangan ya. Tadi kan kita udah bahas kelebihannya ya, teman-teman. Jadi mungkin dari kalau gua rangkumin gitu ya dari obrolan gua sama Andi, Nux MG30 ini dia udah full metal ya, plat tekuk, and then banknya banyak. Terus udah, ini gue suka sih dapat ekstra spruce ginian karena kalau jujur ya kalau di multi efek lain lu harus beli ekstra sih buat giniannya gitu ya. And then, nah kalau menurut lu nih dari pengalaman lu pakai ini, apa sih yang kira-kira mungkin lu less preferable dari Nux MG30? Nah, sebenarnya balik lagi ke gue, ini bicara gue pribadi, kalau orang lain nggak tahu lah. Gue orangnya balik lagi nggak mau ribet, gitu. Gue pengen pakai yang simple, cepet-cepet siap pakai, gitu loh. Jadi kalau gue mau sharing sedikit, waktu gue baru ngambil ini, itu sorenya, malamnya gue langsung main. Oke. Langsung gue pakai, langsung setting dan itu langsung bisa. Maksud gue bisa dalam arti dengan catatan lo udah terbiasa pakai multi lah ya, karena prinsipnya sama dan user friendly lah. Terus langsung setting langsung oke, langsung aman gitu loh. Berarti intuitif lah ya. Gampang lah, maksud nggak bikin kita pusing lah, nyetingnya gampang. Berarti ini efeknya kalau kita pengen ribet-ribet nggak bisa dong? Bisa. Jadi kalau sebenarnya kita bisa bikin IR sendiri atau apapun itu kita bisa masukin ke sini. Jadi maksud gue pengen bicara pakai PC dong ya berarti ya? Ya. Kita bicara kekurangan ya. Kok ada efek-efek yang gue nggak suka atau mungkin nggak ada di sini gitu ya. Terus ya udah berarti nggak ada. Satu, kita bisa jadi nungguin atau kita coba apply ide ke mereka, mana tahu di firmware berikutnya ada ya. Kedua, kalau emang lu bisa bedah sampai ke dalamnya, lu bisa bikin IR atau sound sendiri, karakter yang lu mau seperti apa, lu bisa masukin di sini. Akhirnya si kekurangan tersebut yang mungkin nggak ada di sini, juga, lu bisa menjadikan itu ada, gitu loh. Ya itu gue bicara dalamnya ya. Kalau bicara kekurangan, kelebihan, misalkan gue berbicara, oh gue nggak suka nih besi nih berat. Kalau itu kan plastik enteng, ya nggak salah. Ya, itu kan bicara selera gitu. Tapi kalau gue bicara, wah ini kok nggak ada ini, oke itu kekurangan. Tapi kita bisa menutupi itu. Terus pedalnya cuma dikit, ya dia udah dapat extension. Terus ada juga yang ngakalin, misalkan jujur ya, ada salah satu gitaris gue yang bootnya juga gede. Buat dia ini kekecilan gitu kan. Kita bisa bilang itu sebagai kekurangan ya. Iya aja. Walaupun subjektif ya sebenarnya. Tapi dia bisa pakai expression, pakai pedal. Ya udahlah, itu kekurangan yang kita tidak bisa bahas ini menjadi kekurangan sebenarnya gitu loh. Kekurangan untuk orang-orang tertentu aja. Jadi karena seleranya. Selera gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong kekurangan ininya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Tetap ya, gue menilai ini sebagai hal yang umum aja ya. Kan minggu lalu sih, nggak minggu lalu juga, episode sebelumnya itu tetap kita ada perbandingan dengan efek-efek multi efek yang harganya fantastis ya. Kalau gitu ini bisa nggak menyandingi si efek yang fantastis itu? Ya lu sama aja nanya ke gue, beli Avanza sama beli Mercy bagusan mana ya? Itu sih gak usah ditanya gitu ya. Tapi gue bicara dari segi harganya worth gak gitu loh. Lu punya duit segitu, lu nggak beli Mercy, lu beli Avanza dan itu berguna untuk lu. Ya wes lah, kenapa gitu loh. Nah ini kalau dari segi harga, jujur gue lupa. Dulu sih ingat gue 4-an, mungkin lu lebih tahu kali ya, 4 something lah. Nah gue balik lagi ke teman-teman. Dengan harga 4 something itu, lu udah dapat fasilitas seperti ini, dengan bahan ini, mungkin ada yang suka, ya kokoh ya bahannya ya. Mantep lah, dapat ini, worth nggak? Gue balikin lagi. Kalau buat gue ya jujur worth. Dengan harga segitu, lu bisa dapat efek yang ya banyak. Bisa ada IR dan lain-lain yang balik lagi, gue tuh jujur sangat seneng dengan IR itu, karena lu nggak terbatas, bener nggak?
Gue kalau misalkan pengen nyari karakter lain, gue pernah nyoba-nyoba. IR-nya ada banyak di sini. Jujur malah sound bass kita bisa lebih macam-macam lagi. Lu mau nyari yang lebih slow, lebih bright, lebih apapun itu. Cuman balik lagi karena pribadi gue nggak mau ribet. Ya gue cukup pakai satu IR ini buat gue udah cocok. Jadi gue udah pakai itu terus gitu loh. Ya itu gue balikin ke teman-teman. Oh karakter gue nggak dapet nih. Lu cari karakter sini pelan-pelan, amplinya atau apanya. Ini dari awal setting amp-nya dulu, pilih kabinetnya, pilih apanya. Masalah cocok gak cocok gimana kita ngeramunya sebenarnya menurut gue gitu loh. Ya lebih ke situ. Sebenarnya karena kalau soal ngeramu-ngeramu gitu ya, sebenarnya bukan problematik di multi efek sih. Itu di semua efek memang harus begitu dong. Even lu misalnya kayak gini nih, ini efek satuan gitu ya. Ya tetap aja dong lu harus cobain satu-satu. Bass lu juga gitu kan. Ada 32 karakter, ya 32 lu cobain and then lu pilih 1-2 yang menurut lu paling masuk kan gitu ya. Oke. So, kalau soal alat mungkin udah ya Andi. Sebelum kita tutup nih, ini kan karena again ya, lu salah satu player yang jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Boleh dong kasih, boleh dong kasih 1-2 mungkin saran gitu ya buat teman-teman yang mungkin juga lagi istilahnya jadi pemain apa ya maksudnya untuk nyari makannya memang dari dunia musik gitu. Apa sih? Mungkin ada 1-2 saran, silakan. Oke, sebenarnya ini balik ke topik awal yang tadi kita bahas tuh. Dari awal kenapa kita milih bass, kenapa bass itu seolah-olah buangan gitu ya, seolah-olah ya. Seolah-olah bass itu kok dikit gitu ya. Kok bass itu kayak bukan nggak berguna ya. Ini gue bicara obrolan orang umum ya. Kalau di orang umum tuh kayak orang kalau ngelihat katanya gini, lu baru jadi seorang fans dari sebuah band kalau lu tahu nama bassisnya. Oke, ada benernya tuh. Ada benernya tuh. Gue pernah punya murid suka band apa? Ya jujur referensi dia kurang ya. Dia asal nyebut suka ini. Oke, bassisnya tahu gak siapa? Gak tahu. Oke, berarti dia bukan fansnya gitu kan. Bener. Nah, dan itu memang gak bisa dipungkiri, memang pemikiran orang-orang umum seperti itu. Gitu. Istilahnya kalau yang terkenal tuh gitar gitu ya misalnya ya. Karena dia bisa heboh lah gitu. Bassis orang tetap berpikir cuman dem-dem doang ya. Ini kita bicara masih orang umum ya. Kedua, balik lagi ke masalah orang umum melihat lu gitar bisa genjreng nyanyi sendiri, nyanyi ya nyanyi, keyboard bisa main sendiri, drum seru aja gitu kedebak-kedebuk. Ini kita bicara orang nggak ngerti loh. Lu bass ngapain gitu kan? Nah ternyata sebenarnya gue sering beberapa kali gue pernah bikin sedikit bukan makalah sih ya kalau gue klinik gue pernah membawakan itulah ya. Sebenarnya bass itu juga ternyata basis itu dan bass itu sendiri nggak cuma sekedar itu. Bass itu tetap kita bisa menonjol di depan, tetap kita bisa maju di depan. Solo bisa, lo main sendiri bisa, lo mau bikin perkusif seperti drum, slap bisa, lo pengen seperti main piano independen bisa. Intinya bass itu sebenarnya luas. Cuma balik lagi memang kodratnya pemain bass itu menjaga gawang. Berarti tetap balik lagi ke dem-dem doang dong. Oke, gue bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Dem-dem doang itu tergantung lagu, setuju ya. Tapi sekarang gue balikin. Kita bicaranya yang beneran dem-dem doang deh. Sekarang bassnya nggak ada. Coba lu dengerin. Lu bakal dengerin kopong. Jadi berkesan bass dem doang. Kata doangnya itu huruf besarnya doang. Ya udah bassnya nggak usah main. Lu dengerin deh. Nggak bakal enak. Jadi itu nggak doang. Itu salah satu elemen yang sangat penting. Nah ngomong-ngomong tadi gue sempat ke-skip juga. Gue promo sedikit. Dan gue pernah menggunakan si Warwick ini untuk merekam. Gue pernah ada proyek sama Ferdi Element. Kita bikin proyek namanya Six Mix. Waktu itu musik pandemik sebenarnya. Bertiga sama Acoy itu gitarisnya dia yang di Rocker Kasarung. Kita bikin musik itu malah pop balad banget. Mungkin pakai Warwick. Mungkin teman-teman ada yang bisa nyari Six Mix pakai X ya, Six Mix. Judulnya Aku Biasa Saja. Nah dengerin ternyata Warwick itu juga bisa pop itu gitu loh. Sekalem itu. Nah terus balik lagi. Oke sekarang dengan kondisi lagu tersebut pop doang loh. Itu benar-benar cuma dem gitu. Cabut aja bass ya, matiin. Masih bisa lu bilang enak gak tuh lagu? Nah berarti gue balikin lagi. Jadi bass penting apa enggak? Nah biar teman-teman mikir sendiri. Mungkin kalau musisi udah tahu. Coba kalau gue bicara orang awam itu, that's why ada orang berpikir gue nggak mau jadi basis karena mainnya belum jauh ya kasarnya gitu ya, mainnya belum jauh. Tapi kalau dia tahu seberapa ininya bass, ya udah, lu pasti bakal suka ya suka. Terus fansnya kan nggak ada gitaris apa? Dia belum tahu, masa gue mesti gue tunjukin foto-foto aja sih? Nggak bercanda.
Nah, kira-kira gitu. Telegram itu, guys. Oh, Join berarti makanya. mesti join ya. Nah, tapi tetap ya, gue juga tidak mau bilang, oke, gue termasuk orang yang suka kalau lagi main sendiri terutama ya, dalam tanda kutip sirkus lah gitu ya. Oh, Kalau sendiri, tapi balik lagi kalau gue ke band, katakanlah kalau yang Mas Toto juga idealis sih, Bon Jovian deh yang skizofrenia sih. Ya gue bermain bass ya memainkan Bon Jovi. Bukan berarti menang-menang gue bisa, lalu lagu apa gue gitu. Enggak gitu lah. Itu balik ke attitude juga. Gue tidak bicara attitude, bicara tepat waktu, disiplin. Gue nggak bicara itu. Gue bicara attitude tuh bermain. Karena gue pernah nemuin yang bukan basis atau mungkin basis mentang-mentang dia bisa drum atau apa, jadi lagu pop logo pun dia malah hancur. Jujur tidak pada tempatnya. Itu attitude lu bermain. So kalau kata orang ya, lu jago, lu nggak tentu enak mainnya. Tapi kalau lu mainnya enak, lu jago. Jadi sebenarnya lebih penting lu main enak. Tapi tetap dem doang dong. Ya udah, balik lagi yang tadi. Bassnya matiin. Lu bakal berpikir bass itu dem doang nggak gitu loh. Penting apa enggak gitu. Itu aja gampang aja. Lu pasti bakal mendengar sesuatu ya, iya nggak enaknya nggak ada bass ya. Berarti itu penting cuy. Itu penting. Udah itu aja jawabannya. Itu penting. Kayak kalau ada istilah juga, bass itu garamnya musik ya gitu ya. Iya. Kalau gue bicaranya gini, tetap nggak bisa dipungkiri kalau kita bicara dalam satu kendaraan, drummer itu supir ya. Oke. Setuju ya? Iya. Dia ngebut, dia pelan, kita ngikut. Ya. Iya. Walaupun kita bisa giniin, wah pelan-pelan dong, Iya, bisa. pelan-pelan Cuman Pak tetap supir, yang gitu nyetir ya. dia kan. Iya. Nah buat gue bass itu connect-nya. Buat gue ya, connect-nya. Karena navigator atau connect atau whatever. Kalau nggak ada dia, lo ada yang hilang. Gitu loh. Nah, sorry pegangin dikit. Iya. Jadi kalau gue bicara drum di sini, entah itu keyboard, vokal, gitar tuh di sini. Ini tuh dua terpisah. Tapi dengan lu ada bass, dia Bass di punya bass. tengahnya. Iya. Dia ngeritem juga, dia nge-chord juga, Iya. melodis juga, Jaga tempo juga. tempo juga, melodis juga, Iya. dan menyambung ke sini. Jadi penting nggak gue balikin. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang berpikir aku nggak mau jadi bassista ya, sekarang boleh mikir gitu. Dan explore aja, ternyata bass juga nggak gitu doang. Ya jadi kayak gini ya. Jadi kita bisa sharing ilmu juga, pengetahuan, dan kita jejaring. Kenapa? Karena itu tadi ya, yang tadi Andi udah sempet bilang gitu ya, bahwa selama ini mungkin bass kurang dilihat gitu ya. Bukan berarti kita mau terlihat sih, enggak gitu, tapi at least supaya teman-teman juga ya terutama yang awam tentunya tahu betapa ternyata pentingnya kehadiran bass dalam musik kalian itu sih. Oke, Ya, tadi disinggung sedikit masalah IBP, yes. Gue cerita sedikit ya, mumpung kita bahas sedikit. Waktu gue bikin IBP, jadi gue pernah ada situasi yang membuat gue berpikir, ini basis kok kayak mau punah ya, gitu loh. Pernah nggak sih ada yang berpikir begitu ya? kayak udah dilindungi gitu. Kayak udah hilang gitu, kok nggak ada basis di mana-mana. Memang itu terjadi di festivalan, basis sedikit. Ya. Termasuk di waktu gue zaman kuliah, basis sedikit. Dibanding gitar, drum tuh, bruh, gitu kan. Ya, jujur ada kelebihannya, jadi basis kayak gitu aja. Jadi kalau job orangnya dia aja. Terbukti kan, kalau kita Jobnya lihat-lihat banyak. kayak Bonham, kayak Bani, dia lagi gitu kan. Nah, akhirnya gue berpikir oke, kita bikin IBP yang tadi dibilang visi misinya kita tuh pengen supaya teman-teman tuh bisa lebih eksis lagi gitu ya. Dengan cara apa? Bukan berarti kita sok jago, enggak. Cuman waktu awal-awal ya kita bantu share sosmed aja gitu loh. Nah di situ ternyata ketahuan ternyata sebenarnya basis gak punah cuy. Ternyata itu banyak banget. Cuma memang tidak terekspos aja. Dan rata-rata diem gitu loh, tidak mau bergerak, maunya ditarik, didorong gitu loh. Jadi gue juga sekarang ngajak teman-teman yang basis-basis ya Kemon lah. Oke, yang kemarin gue ada acara di Surabaya belum lama itu sebenarnya bukan klinik, sorry, itu show. Dan kita juga ensemble. Nah itu pun sebenarnya terjawab. Ini gue jujur aja ngomong, si sponsornya sempat awalnya takut-takut, ini bass doang nih yakin nih gitu kan. Akhirnya diselipin gitar D, ada bandnya juga. Tapi pada akhirnya setelah mereka nonton, ternyata oh iya ternyata bass itu bisa bikin begini, keren ya. Iya. Itu keluar jawaban dari si sponsornya. Gue baca sendiri chattingnya. Jadi that's why lu menjadi basis jangan merasa kecil gitu loh. Iya. Ternyata bisa. Gue gak pernah ngerasa Ini, kecil sih. ya lu gede badannya cow. Oke, dari gue sih sekian. Mungkin nanti kita tutup satu lagu ya. Oke, so mewakili pengurus lainnya, thank you for coming ya. Orang sibuk loh ini. Ya, so Andi akan tutup dengan satu lagu terakhir ya, dan semoga teman-teman sebenarnya kami bikin acara gini sebenarnya mengharapkan teman-teman juga dapat 1-2 insight ya yang teman-teman bisa bawa
dan bisa diaplikasikan tentunya, dan juga mungkin ini bisa jadi satu petunjuk juga dari kemarin bahas pedal karena again kita juga ngelihat satu tren bahwa multi effect mulai banyak dan banyak pilihan. Link Telegram ada di semua akun sosial medianya IBP ya, IBP Pedalboard, Indonesian Bass Player, IBP Store pun ada link Telegramnya, teman-teman bisa klik dan tentunya harus pakai Telegram ya kalau udah di situ. Oke, itu aja dari gua, Leo undur diri. Again terima kasih. Manggilnya apa, Andi? Blank gue. Lupa nama dia. Itu aja, kami sign out. Bye bye. Selamat sore.